Nah, udah. Ini ya, tadi ceritanya kenapa si kompas magnet itu menunjukkan arah utara selatan karena dia berada dalam pengaruh medan magnet bumi. Oke? Jadi sebenarnya kita itu berada dalam pengaruh medan selain medan gravitasi ya. Tadi kita sudah bicara tentang gravitasi nih. Kalau gravitasi itu diakibatkan oleh massa bumi gitu ya. Ternyata di bumi ini juga ada medan magnet dari bumi. Nah, kalau dilihat di sini nih. Kalau di sini tadi Fauzi cerita magnet itu keluar dari utara sama selatan. Keluar dari utara masuk ke selatan ya. Kalau di sini lihat arah-arah apa namanya? Arah medan magnetnya. Arahnya dari mana? Keluar dari selatan menuju ke utara. Ya. Ini keluar nih. Keluar dari selatan menuju ke utara. Kita coba sambungan ceritanya. Kalau prinsip magnetnya sendiri sebenarnya sama seperti di listrik ya. Muatan sejenis, kalau di sini muatan listrik, muatan sejenis akan tolak-menolak, muatan berlainan jenis akan tarik-menarik. Kalau magnet, kutub sejenis akan tolak-menolak, kutub berlainan jenis, dia akan tarik-menarik. Jadi utara akan menarik selatan, selatan akan menarik utara. Ini yang merah putih, ingat nggak perjanjiannya? Kalau si di kompas. Jadi arah selatan akan ditarik, kutub selatan magnet akan ditarik oleh, gimana? Jadi kan tadi ada kalau di listrik muatan sejenis tolak menolak, muatan berlainan jenis akan tarik menarik. Kalau di magnet kutub yang sejenis akan tolak menolak, kutub yang berlainan jenis akan tarik menarik. Nah sekarang ada medan magnet bumi, ada sudah on nih. Gimana Fauzi? Idenya dapat nggak idenya? Yang kompas itu tadi. Kompas itu kan berada dalam pengaruh medan magnet bumi kan ya? Gimana? Tadi O-nya apa? O-nya. Itu momen AHA tuh biasanya tuh. Oh AHA gitu ya. Jarum utara ke selatan, jarum selatan ditarik oleh utara medan magnet gitu ya. Kenapa? Itu adalah jawaban kenapa si kompas magnet itu menunjukkan arah utara dan selatan. Jadi saya juga ingat diajarin kan ada selisih true north ya dengan utara dari si medan magnet itu. Istilahnya apa tuh? Saya lupa malahan. Oh Pak Dini apa? Deklinasi ya, deklinasi. Ada yang ingat deklinasi? Sudut deklinasi ya. Apa itu sudut deklinasi? Perbedaan antara utara yang sesungguhnya dengan utara kutub magnet. Utara bumi yang sesungguhnya gitu ya. Nanti gambarnya saya cari atau nanti silakan dicari. Itu perbedaannya dari situ tuh. Jadi utara dari magnet yang sesungguhnya kan karena bumi itu dia akan dia bolanya tidak tegak lurus seperti ini kan. Dia ada sudut berapa tuh kemiringannya? 23,5 ya, kalau nggak salah ya. Nah, si 23,5 itu kan utara yang sesungguhnya dari bumi tuh. Tapi utaranya magnet itu akan ada perbedaan dari utaranya bumi. Itu yang disebut sebagai sudut deklinasi. Tahun kemarin saya masih ingat nih, si Hiban menanyakan. Dan saya saat itu belum bisa menjawab. Pertanyaannya Hiban adalah, medan magnet ini sumber asalnya dari mana, Pak? Ever wonder kenapa, dari mana sih sumbernya medan magnet ini? Kenapa bumi bisa menghasilkan medan magnet? Gimana? Ya. Jadi bumi kalau semakin ke dalam kan apa isinya?
cairan kan ya, bukan padat kan ya. Jadi mineral. Nanti ada belajar di mana sih, litosfer ya? Di SMP ada tuh materinya tuh sama Pak Madan diceritain gitu ya. Semakin kita ke dalam, maka suhu bumi itu akan semakin dingin atau panas? Akan semakin panas. Suhunya nanti semakin ke dalam sampai ke inti bumi gitu ya. Ada contoh-contoh apa namanya? Animasinya gitu ya. Karena saking panasnya batuan mineral itu tuh akan menjadi cair tuh karena sangat panas. Nah, ada lapisan namanya apa? Inti bumi gitu ya. Nah, ini dia. Nanti saya carikan slide-nya ya. Tapi prinsipnya adalah medan magnet ini berasal dari inti bumi dalam bentuk besi gitu ya, yang cair. Dan inti bumi yang cair itu, inti bumi dalam bentuk cairan yang sebagian besar berisi besi itu, dia statis atau bergerak? Dia bergerak. Dia akan mengalami konveksi ya, perputaran arus dia, perputaran arus inti bumi. Iya, betul. Nanti kalau dicari deklinasi itu berubah kan ya Pak Didin ya? Tidak tetap kan ya? Iya. Rotasi dan evolusi bumi itu menyebabkan inti buminya tadi itu dia juga berputar. Jadi ada efek perputarannya itu, sehingga sudutnya dia juga berubah-ubah. Senin depan deh saya coba siapkan ya. Soalnya pas tugas kuliah saya kemarin sempat membahas itu. Itu ya. Jadi ceritanya adalah dari mana medan magnet bumi itu berasal ya. Jawabannya tadi Wati ya, sudah menjawab. Berasal dari dalam kerak bumi, dalam inti bumi yang sebagian besar berisi besi gitu ya, dalam bentuk cairan. Jadi dia bukan padat ya, tapi cair. Karena dia bergerak, dia akan menghasilkan medan magnet ini. Oke, ceritanya dikit lagi saya sambungkan dengan, ada yang pernah melihat aurora? Jadi ada dua jenis aurora, borealis dan aurora australis. Jadi si medan magnet bumi ini tuh juga berfungsi sebagai perisai buat bumi dari yang namanya matahari, solar wind ini, yang dari matahari. Jadi dari radiasi matahari gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini, solar wind tuh istilahnya apa ya Pak Didin ya? Saya lupa istilahnya. Jadi semoga besok Senin bisa saya bahas lebih detail gitu ya. Jadi si matahari ini menghasilkan radiasi, kalau tidak dilindungi oleh si medan magnet dari bumi ini, maka radiasinya akan sampai ke permukaan bumi, akan mengenai kita, dan manusia akan wassalam. Karena terkena radiasi. Jadi dilindungi oleh medan magnet bumi ini. Tapi silakan dilihat bentuknya, perlindungan yang paling lemah kalau ini bayangkan sebagai apa namanya? Sebagai benteng-benteng gitu ya. Perlindungan paling lemah dari bumi yang dilindungi oleh medan magnet ini, yang paling lemah bisa dilihat di arah mana? Di titik mana? Kutub utara sama kutub selatan ini. Jadi si solar wind ini dia bisa masuk lewat kutub utara atau lewat kutub selatan. Untungnya Allah mendesain buminya cukup canggih gitu ya. Ketika si solar wind-nya ini lolos dari kutub medan magnet bumi, dia masih dilindungi oleh lapisan atmosfer namanya ionosfer. Jadi tumbukan antara si solar wind ini dengan si ionosfer ini akan menghasilkan fenomena aurora ini. Jadi di langit kelihatan warna-warna yang indah seperti ini gitu ya. Itu hasil dari tumbukan dari radiasi matahari ini dengan lapisan ionosfer yang ada di atmosfer. Ya, ketemu lagi nih magnet. Ini saya overview dulu ya.
Semoga anak-anak nggak kaget nantinya ketika sudah masuk ke detail gitu ya. Jadi kita bicara apa big picture-nya dulu, bicara gambaran besarnya dulu gitu ya. Nggak melulu bicara di apa rumus-rumus saja, angka-angka aja gitu. Tapi fenomenanya sebenarnya ya ada di mana-mana, mulai dari laptop, komputer, tadi kompas gitu ya, sampai di alam semesta ini juga dipenuhi dengan magnet seperti ini, gitu medan magnet. Semoga memberikan bayangan ya, sebelum besok Senin kita masuk ke detail. Nanti di detail itu biasanya kan ada istilah apa? The devil is in the detail. Ada yang pernah dengar istilah ini? Setannya itu, ini istilah orang barat ya ini ya. Setannya disalahin, saya nggak ngapa-ngapain disalah-salahin. The devil is the detail. Jadi detailnya itu tuh ya rumitnya di sana gitu ya. Tapi kita bicara gambaran besarnya dulu nih. Harapannya jadi apa namanya? Jadi motivasi sehingga nanti anak-anak bisa terinspirasikan gitu ya. Oke, aplikasinya sudah saya bawa ke bumi. Sebelumnya juga sudah mulai dari pembangkit listrik. Ini nanti kita bicarakan detail ya. Tentang motor listrik, tentang generator listrik. Gimana caranya magnet menyimpan, apa namanya, ini aplikasi lanjutannya ya. Magnet bisa dipergunakan untuk menyimpan data. Ini dulu pelajaran SMP gitu ya, tentang kemagnetan. Nanti coba kita bahas, apa namanya, konsep umumnya ya, tentang magnet. Sehingga nanti itu bisa jadi pijakan untuk pembahasan selanjutnya. Jadi Senin depan masih dengan saya. Kalau kita mulai masuk ke targetnya semoga ini ya, sampai ke gaya Lorentz untuk percobaan selanjutnya. Semoga juga bisa disiapkan kita membuktikan eksperimen apa Lorentz tadi ya, bahwa arus listrik yang mengalir akan menghasilkan medan magnet. Oke. Overview-nya atau pengantarnya sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ya. Ya, yang ini. Betul. Vakum. Betul. Ini salah satu pertanyaan yang saya harapkan dan saya butuh waktu untuk menyiapkan jawabannya. Tapi intinya tadi, jadi ada gelombang mekanik yang memang dia membutuhkan media ya untuk merambat, untuk menjalar. Salah satu contohnya tadi udah disebutkan, contoh gelombang mekanik itu apa? Suara gitu ya. Eksperimennya tuh mungkin pernah lihat ya, kalau mau nanti ada HP coba apa nyetel musik gitu ya, di HP dikencengin, habis itu HP-nya ditutup pakai mangkok yang kedap suara gitu ya. Suaranya bisa keluar nggak? Bisa nggak? Ayo, saya ini insting dulu. Di bawah ada studio musik ya. Kalau ada yang lagi main kenceng-kenceng, suaranya bisa terdengar sampai luar nggak? Masih bisa. Masih bisa. Iya kan, masih bisa kan? Karena suaranya masih bisa merambat lewat dinding. Tapi pertanyaannya kalau HP saya kasih apa namanya kotak gitu ya, kotaknya saya vakumkan. Di dalamnya vakum. Ada nanti videonya, saya carikan ya. Jadi eksperimennya itu HP nyetel musik gitu ya, dimasukkan chamber ruangan gitu ya. Awalnya suaranya masih kedengeran, tentu dia akan menurun ya, intensitas suaranya akan menurun. Tapi seiring dia divakumkan, dipompa keluar gitu ya udaranya, dia lama-lama akan hilang.
sampai benar-benar hilang gitu ya, karena sudah vakum. Karena sudah tidak ada media yang tadi. Karena dia gelombang mekanik, syaratnya gelombang mekanik itu butuh media perambatan. Suara adalah gelombang mekanik, suara bukan gelombang elektromagnet ya, berbeda. Gelombang elektromagnet yang kita bahas ini ya, dia justru malah bisa merambat di vakum. Satelit GNSS yang saya cerita tadi itu ya, satelit GPS, tingginya 20.000 km. 20.000 km di luar angkasa sana dia udah vakum ya. Tapi kita masih bisa menerima sinyal dari satelit GNSS sana tadi. Dia masih bisa merambat. Nanti ada fenomenanya di optik gitu ya. Ketika si gelombang ini tuh melewati medium perambatan yang non vakum, dia justru ada fenomena dia melengkung sinyalnya, bukan lurus lagi. Nanti kita bahas di refraksi gitu ya, di optik bagian akhir-akhir. Semoga masih sempat. Jadi fisika memang Sophie itu first principle tadi itu ya. Itu memang prinsip dasar atau karakteristik dasar dari gelombang atau sinyal mekanik, gelombang mekanik sama gelombang elektromagnet memang seperti itu karakteristiknya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Pertanyaan yang bagus. Saya belum bisa menjawab ya. Tapi yang jelas tadi ya, memang dia berbeda tuh. Bukan hal yang sama. Suara itu dia gelombang mekanik. Oke, ada lagi? Silakan, bagus pertanyaannya. Jadi silakan berpikir mendasar gitu ya. Makanya tadi kayak pertanyaannya, kalau itu ada studio musik di bawah, kalau ditutup masih bisa kedengeran karena masih belum vakum. Kecuali main musiknya di ruangan vakum. Vakum clean. Studio musiknya divakumin gitu ya. Udah nggak usah butuh yang tebel-tebel ini ya. Suaranya nggak akan bisa keluar tuh. Tuh, oke. Prinsip dasar ya itu ya. Ini first principle ini atau prinsip-prinsip dasar. Karena secara naturnya memang dia dua jenis gelombang sinyal yang berbeda gitu. Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke, ada lagi? Silakan. Nah, gelombang elektromagnet ini kan juga aplikasinya banyak ya. Rahasianya kalau Pak Azam bilang masih sangat besar nih untuk bisa coba nanti anak-anak belajar sejarah penemuan Wi-Fi. Itu juga menarik tuh. Dasarnya dari sini nanti. Jadi Wi-Fi itu ditemukan secara tidak sengaja. Nah, awalnya kalau tidak salah itu dia untuk aplikasi militer gitu ya. Risetnya awalnya tentang gelombang elektromagnet, dikembangkan untuk tujuan militer gitu ya. Tapi penemuannya itu kok menghasilkan fenomena apa gitu ya, saya juga udah agak lupa detailnya. Justru menjadi teknologi Wi-Fi yang sekarang kita gunakan sehari-hari. Berangkat dari riset elektromagnet. Medan listrik berosilasi, oke. Jadi analoginya gini. Medan listrik berosilasi itu kan tadi, dia medan listrik itu kan dia outputnya kan ya, medan itu kan output kan, keluarannya. Dia inputnya apa medan listrik tuh? Dari si muatan kan, iya nggak? Muatan itu nanti kalau belajar di kimia sebenarnya yang kimia muatan itu dalam kondisi diam atau dalam kondisi bergerak? Ada gaya apa gitu ya, saya juga di kimia. Posisi muatan. Dia kalau nggak salah itu makanya saya masih ingat ininya sih, gambarnya itu kan kayak ada apa gitu ya. Karena dia sebenarnya dalam posisi berosilasi, bergetar. Gimana? Polarity. Pola. Ini nanti di kimia lagi ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya si muatan ini yang kita ceritakan tadi itu ya, dia dalam posisi bergetar. Nanti setelahnya di kimia coba dicari gitu ya. Sehingga untuk pembahasan di awal, untuk memudahkan kan kita asumsikan bahwa si muatan ini dalam kondisi diam gitu ya.
Makanya ketika dia dalam kondisi diam, medannya juga statis, cenderung statis. Dia medannya cuma dalam satu arah gitu ya, ke segala arah. Kan di ujian saya ini ya, kalau dalam 2 dimensi mungkin bidang ini gitu ya. Tapi sesungguhnya dia medannya dalam bentuk apa? Bola kan ya, 3 dimensi kan ya, menyebar ke segala arah gitu ya. Iya kan? Asumsinya adalah si muatan listriknya dalam kondisi diam. Tapi realnya, kenyataannya, si muatannya ini dalam kondisi bergetar. Jadi ada penyederhanaan, Wati ya? Penyederhanaan dulu untuk memudahkan pembahasan. Paling gampang kan asumsinya dia diam, tapi realnya dia bergetar. Bergetarnya pun kita sederhanakan dulu nih. Kalau yang namanya bergetar tuh arahnya gimana sih sebenarnya? 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi? 3 dimensi kan? Tapi ini pun juga saya sederhanakan. Pergetarannya hanya dalam kondisi satu arah aja. Ya nggak? Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Kalau dia diam, awalnya dia medannya cuma dalam satu arah ini. Ketika dia berosilasi dalam sumbu apa nih? Sumbu Y gitu ya. Medannya jadi akan berubah nih. Dia berosilasi. Jadi akan menghasilkan medan dalam bentuk sinus seperti ini. Menjawab nggak? Periodenya kan ngikutin ini, pergetarannya ini kan? Iya nggak? Nah itu sudah ke belajar di kimia nanti. Pergetaran dari si muatan ini sebenarnya seperti apa sih? Silakan di kimia. Gitu ya. Kan ini efek kan? Efek dari pergerakan ini kan? Nah periodenya tergantung dari si muatannya. Penyebabnya kan dari pergerakan muatan, bukan dari ini. Gitu. Dulu saya soalnya belajarnya itu tiba-tiba disodorin gambar yang tadi itu ya, yang ada sumbu X terus sumbu Y itu. Nggak ngerti itu dari mana sumbernya, dari sini sumbernya gitu. Bagus, sip, makasih. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Nanti pelan-pelan saya bawa ke detail ya. Harapannya tadi ya, intuisi anak-anak untuk mempertanyakan hal-hal dasar itu yang coba kita latih bersama-sama gitu ya. Semoga saya juga bisa menjawab dengan baik. Saya juga masih terus belajar ya untuk bisa menyampaikan dengan baik. Nah ini introduksinya dulu sebelum kita masuk ke magnet. Konsep-konsepnya tadi ini juga belum selesai ya. Jadi antara gravitasi listrik magnet saya sebenarnya kan tadi mau membawanya ke sana kan. Ada prinsip dasarnya ya, bahwa sebenarnya ketiga hal ini tuh ada prinsip simetri, kemiripan gitu ya, antara konsep gravitasi, listrik dengan magnet. Nanti kita kembali lagi ke sini. Oke, itu. Semuanya bergetar. Muatan, semua muatan yang bergetar medan listrik. Kalau medan listriknya bergerak, berpindah, medan magnet gitu. Kan nanti tergantung intensitasnya kan. Intensitasnya kemarin medan listrik rumusnya apa? Tergantung dari si muatan sumbernya kan. Medan listrik kemarin rumusnya apa? E K I per R. R-nya R atau R kuadrat? Kuadrat. Besarnya medan listriknya tergantung dari apa ini? Muatan sumbernya. Muatannya semakin besar, maka medan listriknya akan semakin besar. Sebandingkan, ya kan? Dan juga tergantung dari jarak. Semakin jauh terhadap muatannya, maka medannya akan semakin lemah gitu. Semuanya memang menghasilkan muatan ya, tapi kita bicaranya muatan ya. Kalau benda yang tidak bermuatan ya tidak akan menghasilkan medan listrik. Ada lagi? Bagus. Jadi kalau kita bicara ke hal mikroskopis gitu ya, bahwa sebenarnya nanti saya videonya deh. Ya bahwa sebenarnya kita ini sebenarnya kosong gitu ya. Kalau di struktur atom tuh jarak antara inti atom dengan elektron-elektron tuh kan ini inti atom, terus ada model-modelnya ya. Itu kan ada
bendanya kan segitu ya, tapi jarak sekelilingnya itu apa? Kosong kan sebenarnya. Dan porsi volume antara si inti atom dengan elektron dengan ruangan kosong itu sangat jauh. Katanya ada yang pernah membandingkan seolah-olah seperti bola kelereng yang berada dalam satu lapangan bola. Lapangan bola itu adalah ruangannya, si atomnya itu, inti atom dan elektronnya itu cuma sekelereng. Jadi pada hakikatnya itu kita adalah kosong. Karena sebagian tubuh kita adalah kosong. Secara struktur pembentuk ya, struktur pembentuk kita kosong. Tata kosong. Makanya harus diisi dengan ilmu. Nah, ilmu kan medannya itu, Pak. Oh, jadi terisi dengan medan ilmu nanti. Gitu. Oke, baik. Itu introduksinya ya. Semoga nanti introduksi ini bisa mengantarkan kita untuk masuk ke pembahasan detail mengenai medan magnetnya dan kembali lagi harapan saya anak-anak bisa terpicu gitu ya untuk mempertanyakan hal-hal mendasar gitu ya. Hal-hal mendasar tuh nggak perlu atau nggak selalu hal-hal yang rumit, complicated gitu ya. Yang simpel-simpel tapi mendasar tuh justru malah jadi kadang-kadang bisa jadi ide baru gitu ya, membawa kita ke hal-hal yang baru. Harapannya itu saya. Oke, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, insya Allah kita Senin akan masuk ke materi tentang magnetnya ya. Sambil nanti kita persiapan. Saya coba sedikit-sedikit review mengenai tentang listrik ini. Nah ini ya gambar-gambarnya tadi ya, ini mulai banyak. Nah ini ya, kan medan listrik E kan ya. Ini berarti yang biru ini adalah medan listriknya. Tapi ketika muatannya bergerak, ada muncul medan magnet yang B ini. Nanti B ini yang akan kita pelajari. Pada hakikatnya B dan E ini jadi satu barang, satu benda. Bukan hal yang terpisah. Tapi cara belajarnya kita pecah dulu. Nah, waktu tadi tanya panjang gelombangnya ya. Panjang gelombang kan hubungannya dengan periode kan ya. Periode tergantung getarannya itu tadi sama pergerakannya, si muatannya. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di hari Senin ya. Baik, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Oh, ya.